Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan. Hadir mungkin nanti di tengah-tengah kita ada dua tokoh penting, yaitu yang pertama adalah Ustadz Adian yang sedang menulis buku tentang pendidikan nasional kita yang ideal seperti apa. Kemudian nanti yang satunya adalah tokoh kita, tokoh muda kita yang sangat terkenal, yaitu Guru Gembul. Beliau berdua nanti akan menyampaikan tentang pendidikan nasional kita. Kemudian dari sisi Ustadz Adian maupun dari sisi Guru Gembul ini memang ada kesamaan, tapi juga ada sedikit perbedaan. Tetapi hari ini saya akan berbicara dengan pandangan lain tentang pendidikan. Oleh sebab itu, sebelum saya lanjut untuk membahas tentang ini, marilah kita saksikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Dari Bandung nih. Ya. Kenapa? Menurut Guru Gembul, apakah sekarang ini kita sudah ideal pendidikan kita? Ya enggak. Saya pikir bahkan negara yang paling baik dalam pendidikan pun untuk disebut ideal itu agak riskan ya. Jadi kalau misalkan Indonesia itu bukan ideal atau tidak, tetapi apakah menuju kebaikan atau tidak, apakah ada perbaikan atau tidak. Pendidikan di Indonesia itu berubah-ubah, Pak. Tapi bukan berubah nanjak dan membaik, tapi berubahnya itu gini. Ya, udah naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Gak ada kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan yang bisa bertahan lama. Baik itu dalam bentuk kurikulumnya, materinya, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan birokrasinya. Itu gak ada yang berkesinambungan satu sama lain. Jadi misalkan apakah kita membutuhkan UN atau ada, kadang diadain, hilangin lagi, diadain lagi, dihilangin lagi. Padahal sebenarnya mau ada dan tidak ada pun sebenarnya punya kebaikan masing-masing. Jadi maksudnya ada negara-negara yang menyelenggarakan UN dan di mereka berhasil maju. Ya, kayak misalkan negara-negara di Cina, misalkan di Asia Timur. Ada juga negara-negara yang tanpa UN mereka bisa maju juga. Negara di Skandinavia. Karena tergantung pada kebutuhan masyarakatnya, tergantung pada banyak sekali variabel yang berhubungan dengan pendidikan. Kita tuh nampaknya tidak bergerak ke sana. Jadi bagaimana sebenarnya status guru, misalkan guru tuh harus dibayar sekian, tapi baru dibayar sekian ada cerita dari pejabat, wah ini guru itu beban gitu kan, tinjau lagi, wah guru itu harus begini, tinjau lagi, kemudian nanti itu tadi sekelumit tentang apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, bahwa ternyata pendidikan nasional kita itu mengalami naik turun. Akan tetapi menurut pandangan saya bahwa dunia pendidikan kita ini bukan naik turun, tapi ada kecenderungan untuk menurun dari sisi kualitas pendidikan. Mengapa demikian? Salah satu indikasinya yang pernah saya baca dan pernah saya dengarkan, bahwa pada tempo dulu itu banyak orang-orang luar negeri yang sekolah ke tempat kita, kuliah ke tempat kita, mencari ilmu di negeri ini yang kita cintai ini. Ada dari Singapura, dari Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Mereka berduyun-duyun ke Universitas Indonesia, ke Universitas Airlangga, kemudian ke Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi sekarang ada satu kecenderungan bahwa mereka enggan untuk kuliah di tempat sendiri, tapi justru ingin ke Filipina, ingin ke Malaysia, ingin ke Singapura. Ini menunjukkan bahwa barangkali dalam tanda kutip kualitas pendidikan kita bukan naik turun, tapi justru saat ini adalah mengalami penurunan. Mengapa begitu? Ya, kita perhatikan lagi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Nanti akan kita berikan pendapat lagi. Sekolahnya, kalau misalkan Bapak mendirikan sekolah, syarat tahun ini dengan syarat 2 tahun ke depan tuh udah beda, Pak. Aturannya udah beda. Di Indonesia? Di Indonesia. Oh iya. Terus Bapak misalkan jadi misalkan ya, saya mau jadi guru, kuliah di jurusan keguruan. Apa yang Bapak pelajari di universitas itu, begitu lulus nggak kepake, Pak. Kurikulumnya udah ganti, administrasinya udah ganti, sistemnya udah ganti, semuanya udah ganti. Jadi bongkar pasang, tapi ada satu hal yang sama, Pak. Apa tuh? Saya mohon maaf, Bapak mungkin sekitar 20 tahun yang lalu pernah sekolah ya. Anggaplah 20 tahun yang lalu sekolah. Sekarang Bapak balik lagi ke sekolah yang sama,
duduk di kelas dan bangku yang sama kurang lebih, Bapak akan menemukan cara ngajarnya sama. Cara ngajarnya. Silahkan Bapak. Jadi polanya nggak berubah. Nggak. Jadi walaupun kita berubah ke sana ke sini, kurikulumnya apa dan sebagainya, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan kurikulumnya yang berubah-ubah, tapi gurunya tidak dapat sosialisasi atau tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dengan yang baru karena untuk hal ini saya kurang sependapat dengan Guru Gembul, bahwa seolah-olah pendidikan tempo dulu dengan saat ini, apabila kita kembali ke kelas kita dengan posisi saat ini pada kelas yang sama, bangku yang sama, kita akan menerima penjelasan atau akan menerima pendidikan dari guru itu akan sama. Nah, ini mungkin saya sedikit berbeda. Nah, pada saat itu seorang guru, menurut pengalaman saya pada saat saya sekolah di waktu kecil, seorang guru betul-betul mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap para muridnya. Dan kemudian orang tua benar-benar menyerahkan anaknya itu untuk diberikan pendidikan di sekolah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh guru, ya, baik itu yang formal mengajar di kelas maupun di luar kelas, ini akan selalu dihormati oleh orang tua. Misalnya begini. Ada teman seangkatan saya barangkali di SD pada saat itu, ramai di dalam kelas. Kemudian seorang guru marah besar karena sedang menjelaskan, muridnya ramai. Saat itu, mohon maaf, saat itu ditamparlah pipinya ini oleh seorang guru, tak gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah murid ini pulang sampai di rumah, ini orang tuanya tidak marah, sama sekali tidak marah, walaupun anaknya dipukul oleh seorang guru. Mengapa begitu? Karena orang tua yakin bahwa guru di dalam kelas, di dalam sekolah pasti memberikan pendidikan yang baik. Sehingga yang saya tahu ketika pipi kanan dipukul oleh guru, sampai di rumah dipukul pipi kirinya oleh orang tuanya. Dengan mengatakan bahwa kamu tadi di sekolah kenapa sampai dipukul oleh guru. Begitu, orang tua yakin bahwa apa yang dilakukan anaknya itu adalah satu kesalahan, sehingga seorang guru perlu menampar. Ini perbedaannya. Jadi Kang Guru Gembul, mohon maaf ini sedikit perbedaan, karena saya mengalami sendiri saat itu bagaimana pendidikan saat itu, bagaimana tanggung jawab seorang guru pada saat itu. Walaupun terkenal dengan Umar Bakri kan, dengan gaji yang rendah, dia naik sepeda, bawa tas di sampingnya, dengan pakai seragam korpi seperti itu. Tapi yang saya lihat saat itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Seringnya gonta-ganti, sehingga yang diajarin ya yang sama aja seperti yang dulu. Jadi kayak udah template. Makanya ini sebuah tantangan dari saya. Silahkan yang pernah bersekolah datang kembali ke sekolahnya, duduk di bangku yang sama kalau mungkin, mereka akan mendapati fenomena yang selalu sama. Siswa duduk dengar diam di hadapan guru yang sedang ngoceh di dekat papan tulis, gak ada rubahnya. Padahal kurikulum itu kita udah berubah berapa kali. Tapi kurikulum berubah berapa kali itu sebenarnya nggak ada ending yang juga berubah. Endingnya tetap sama. Karena apa? Karena ini ada sebuah ada ironi yang aneh saya pikir. Jadi gini, Kementerian Pendidikan itu pernah bikin semacam UKG gitu ya, uji kompetensi guru. Dari UKG itu diketahuilah bahwa masalah pendidikan di Indonesia itu yang paling utamanya itu adalah guru. Masalahnya itu di guru. Jadi maksudnya gurunya nasibnya buruk dan kompetensinya juga tidak dikejar. Jadi guru di Indonesia yang berkompeten itu ya hanya 20%, 30%, enggak lebih daripada itu. Tapi walaupun kementerian kita tahu bahwa yang menjadi masalah adalah guru, yang diperbaiki bukan nasib guru, tapi kurikulum yang dirubah. Pendekatan yang dirubah. Pikir nggak diperbaiki bukan nasib guru, tapi gaji DPR dinaikin ya begitu. Nah, kalau gaji DPR dinaikkan itu wajar sih Pak. Karena anggota DPR itu kan pengeluarannya banyak. Jadi mereka harus
studi banding kemana-mana Iya, gitu. iya. Kemudian mereka juga harus mobilnya harus bagus gitu Oh, kan. gitu. Berat itu ya. Iya itu DPR itu kan ya dengan Apalagi nggak bayar pajak lagi ya. iya gak usah bayar pajak gitu. jadi ke situ? Kenapa jadi ke situ? Lanjut. Ya tapi intinya saya mohon maaf sih. Jadi pendidikan kita itu sebenarnya perubahan itu wajib. Dalam kurikulum itu wajib, kurikulum diganti itu wajib. Karena apa? Ya karena dunia berubah, dunia itu bergerak, semuanya itu harus berubah. Tapi yang bergeraknya itu adalah dia harus berkesinambungan, istiqomah naik, Ya. bukan naik bongkar pasang jatuh lagi. Kemarin bayangin ada Pak Nadiem yang kurikulumnya begini, pas ganti lagi sama menteri, dijatuhin lagi, nanti tes akhirnya jangan gitu ya, kita gini aja. Pak, guru-guru di bawah itu pusing, Pak. Oh, jadi kayak trial and error dong. Ya, iya. Polanya berubah, polanya diganti kurikulumnya aja, tapi pola pendidikannya tetap sama, template. Karena menyentuhnya hanya administrasinya aja, protokolnya aja yang berubah. Oke. Hanya yang administrasi yang dikumpulkan kepala-kepala sekolahnya aja yang berubah. Oh, jadi di sini kelihatan bahwa mau berubah kayak gimana juga. Oh, barangkali ada pendapat lain, bahwa perubahan kurikulum selalu dilakukan oleh pemerintah. Dan kemudian sudah barang tentu pemerintah ini mempunyai tujuan yang baik untuk memperbaiki kurikulum. Tapi satu hal yang menjadi catatan saya, untuk sekolah dasar, untuk sekolah yang paling dasar yaitu sekolah dasar, ini nampaknya ada perubahan dan perkembangan yang sangat berubah drastis, yaitu tentang jumlah mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran. Seorang yang masih sekolah dasar diberikan pelajaran yang bermacam-macam dan jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat besar sekali. Ini adalah memberikan beban yang cukup berat antara perkembangan daya pikir dengan kurikulum yang ada. Ini tidak seimbang. Sehingga banyak orang tua yang kebingungan, karena di samping ada perubahan kurikulum itu adalah orang tua berpikir bahwa untuk supaya anak ini bisa mengikuti perkembangan apa yang ada di kurikulum itu, maka anak ini harus melakukan les atau privat lah, begitu, kepada gurunya, supaya apa? Supaya pelajaran yang besok akan dijelaskan sorenya sudah diketahui. Ini menjadi orang tua menjadi kebingungan ya, sekarang ini. Di samping banyak orang tua yang ternyata dengan adanya perubahan itu tidak bisa langsung memberikan bimbingan kepada anaknya. Tidak bisa, karena perubahan terus berkembang, anaknya bingung, orang tuanya bingung, larinya kemana? Ke tempat-tempat les, ke privat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sebab. Saya masih ingat saat itu, ketika saya sekolah dasar, untuk ujian negara itu hanya 3 mata pelajaran. Hanya 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah pengetahuan umum, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah berhitung, bukan matematika, tapi berhitung. 3 hal inikah yang diujikan pada saat itu untuk bisa menjadi lulusan sekolah dasar. Dan saat itu saya tahu bahwa seangkatan saya, seusia saya, saat ini mungkin sudah banyak yang menjadi jenderal kalau itu menjadi tentara, ada yang menjadi pejabat tinggi dan lain sebagainya. Sementara di SD tidak banyak pelajaran yang diketahui. Yang pokok-pokok pengetahuan umum, berhitung, bahasa Indonesia, ada sih sejarah, kemudian sejarah pun menjelaskan tentang bagaimana perjuangan bangsa dulu. Ini yang banyak ditonjolkan, supaya semangat di dalam dadanya itu tumbuh semangat seperti para pejuang tempo dulu. Saat ini sudah banyak mengalami perubahan, tapi orientasinya yang berubah. Kurikulum boleh berubah, tapi orientasi pendidikan harus tetap sama. Bahwa pendidikan itu pada dasarnya berbeda dengan pengajaran. Saat ini sudah mulai ada kecenderungan bergeser bahwa dari pendidikan menjadi pengajaran. Kalau pendidikan ini berarti kita membentuk moral, membentuk karakter untuk memahami sesuatu dan dapat diterapkan dalam kehidupannya nanti sehari-hari.
Akan tetapi kalau pengajaran ini hanya transfer knowledge, memindahkan ilmu. Itu yang diharapkan oleh kurikulum-kurikulum yang akhir-akhir ini adalah memindahkan ilmu kepada murid agar murid nanti menjadi pandai. Ya, kalau sudah pandai itu harapannya nanti bisa mudah untuk mencari pekerjaan. Kalau mudah mencari pekerjaan nanti akan menghasilkan uang dan seterusnya. Seperti itulah orientasi pendidikan. Jadi mohon maaf, barangkali untuk sekolah dasar cukup diberikan pengetahuan dasar saja. Ya, walaupun negara sudah maju seperti apapun, maka untuk membangun watak karakter mulai dari sekolah dasar itu harus menjadi fokus perhatian. Ini barangkali untuk Menteri Pendidikan ini perlu diadakan studi. Apakah benar bahwa pendidikan tempo dulu itu sudah cocok sebenarnya untuk era yang modern sekarang ini? Kita ini tidak usah mengambil contoh dari luar lah. Yang di Amerika, yang di negara-negara maju, tidak usah. Kita ini sudah punya tokoh pendidikan yang luar biasa. Ya, pada saat itu lahirlah seorang seorang yang hebat, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ya, dia sangat mendasar memberikan pengetahuan kepada para guru. Ya, memberikan pengetahuan kepada guru bahwa lingkup pendidikan itu ada 3 menurut beliau. Yang pertama, pendidikan ada di dalam keluarga, pendidikan ada di sekolah, dan kemudian ada pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya inilah tiga hal inilah yang akan menentukan bagaimana seseorang itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Ini akan tergantung dari lingkungan itu. Jadi kalau lingkungan keluarga tidak mendukung, di sekolah tidak mendukung, di masyarakat lebih-lebih terjadi perubahan kultur, perubahan budaya yang sangat luar biasa, seolah-olah kalau tidak dari barat itu adalah hal yang dianggap remeh. Itu tidak bisa begitu. Karena apa? Karena saya memandang bahwa bangsa Indonesia ini bukan bangsa tempe. Bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang rendahan. Bangsa Indonesia itu bangsa yang hebat. Ya, sebelum yang lain mengenal peradaban, kita itu sudah sejak nenek moyang kita itu sudah mengenal peradaban. Nah, barangkali begitu. Kita lanjutkan, kita ikuti lebih lanjut. Ternyata polanya masih template, kayaknya nggak akan terjadi perubahan yang signifikan. Oke, sekarang kita tanya sama Ustadz Adian. Kalau Ustadz Adian setuju nggak pendapat Guru Gembul ini begitu, bahwa ternyata memang pendidikan kita berubah-ubah pola kurikulumnya, namun pola pengajarannya masih agak template gitu. Tapi sebelum saya mau tanya dulu, menurut Ustadz, kita udah ideal belum ya pendidikan sekarang? Kan yang disampaikan, dipaparkan Guru Gembul itu sebelumnya bukan pendidikan ya, itu persekolahan. Sekolah. Jadi kalau kita bicara pendidikan sebetulnya itu luas daripada persekolahan, meskipun sebetulnya undang-undang Sisdiknas itu memayungi itu ya, pendidikan yang nanti disebut non formal, informal itu sebetulnya masuk dalam konsep pendidikan nasional kita. Hanya memang sekarang orang kalau bicara pendidikan itu selalu sekolah. Dan yang formal itu dijadikan sebagai patokan keunggulan standar ya. Standarisasi pendidikan itu adalah proses pendidikan formal ya kan, harus SD harus 6 tahun, SMP harus 3 tahun gitu. Saya dosen harus ngajar 14 kali gitu loh. Jadi sebetulnya ini bukan pendidikan, ini sebetulnya pabrik. Ya, Pak, ini industri. Ini ada satu kesamaan ini ya, satu kesamaan. Iya, industri itu bukan konsep pendidikan. Saya dosen. Kan seharusnya saya ngajar itu tergantung saya. Yang paling tahu mahasiswa saya itu kan saya. Kalau mahasiswa saya pinter, ya kan, sudah alim, sudah soleh, sudah ini, ngapain saya ajar 14 kali? Cukup saya kasih buku, baca sekali, hemat. Makanya kenapa di podcast yang lalu saya setuju dengan gagasan Prof. Nanang Fatah itu, potong sekolah 4 tahun. Ini informasi udah melimpah ruah. Iya. Ada yang pakar pendidikan rektor tuh bilang gini, sekarang ini pilihan cuma 2 kok, berubah atau punah. Ya, either adapt or die gitu kan. Sekarang kalau nggak apa yang nggak terpaksa harus berubah.
dulu orang kan gini ya, contoh makanya Nadiem Makarim itu kan diangkat jadi menteri itu karena Gojeknya, dan Gojek itu melanggar aturan. Ya, motor itu nggak boleh jadi angkutan, ya kan? Undang-undang itu nggak boleh motor jadi angkutan umum. Tapi ketika sudah faktanya orang butuh motor, aturan kalah kan? Sama kayak sekarang ini pemerintah bikin aturan harus pendidikan online itu syaratnya begini. Di lapangan nggak bisa dia. Jadi percepatan di lapangan ini menurut saya pemerintah itu terpaksa harus berubah. Problemnya saya paham pemerintah, jadi kadang menuntut terlalu banyak pemerintah itu juga berat karena regulasinya itu terlalu berat. Ada seorang rektor mengibaratkan kampus negeri misalnya mau berubah itu, kami itu seperti truk tronton yang melaju di jalur puncak. Harus bersaing dengan Honda Jazz katanya. Jadi beratnya kami harus, dia kalau melakukan satu inovasi yang terlalu cepat masuk penjara dia. Masalahnya jadi kadang-kadang misalnya pemerintah itu harus kita pahami juga. Nggak gampang dia tuh dikelilingi oleh regulator. Misalnya ini harus tender, ini harus ke DPR, harus ke ini. Oh banyak ini. Iya kan ini mekanisme. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan demokrasi kan salah satu kelemahan demokrasi itu di situ. Kekuasaan itu dibagi-bagi sehingga mau maju itu lama. Iya. Karena dia harus bicara dulu kan, ngangkat ini ngomong DPR nanti aspirasi macam-macam gitu. Makanya kalau mau cepat sejak dulu ya pemerintahan terbaik kata Plato itu kan aristokrasi. Pemerintahan yang dipimpin orang-orang bijak, ya, the wisest people itu yang ahlul hikmah, itu disebut ahlul hali wal akdi. Dan memang dalam kenyataannya juga kita tuh nganut itu. DPR nih sidang gini undang-undang kan, bawa ke Mahkamah Konstitusi 9 orang bisa batalin DPR. Kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari DPR kan. Nah sekarang kembali ke tadi ya. Jadi soal perubahan itu satu tidak bisa dihindari. Dan pemerintah kalau tidak cepat berubah ini, ya ditinggalkan. Nanti lama-lama gedung kosong ini ya. Lihat Profesor Christensen dari Harvard University, klik aja di internet. Dia sudah bilang 10-15 tahun lagi setengah kampus di Amerika tutup. 25 tahun lagi di Korea udah diprediksi Korea Selatan nggak ada kampus. 50% tutup kampus. Sekarang kita itu saya heran, banyak kampus sekarang berdiri. Sekarang banyak sekali kampus itu susah cari mahasiswa. Yang unik lagi sekarang PTN memperbanyak cabangnya. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Jadi saya mungkin barangkali lagi-lagi punya pemikiran lain. Perubahan memang harus selalu diikuti untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi apa yang kita hadapi kita pecahkan dengan solusi-solusi tertentu, sehingga kita dapat menghadapi tantangan tersebut. Tapi landasan pendidikan dan tujuan pendidikan itu tidak boleh berubah. Karena apa? Saya pernah membaca di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pasal 3 menyebutkan tentang apa sebenarnya tujuan nasional kita. Tujuan nasional kita adalah untuk membentuk manusia Indonesia itu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berakhlak mulia. Yang ketiga itu sehat. Yang keempat itu baru berilmu. Jadi ilmu itu adalah nomor 4. Tapi kenapa kurikulum sekarang ini seolah-olah mendewa-dewakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah? Apakah semua pengetahuan itu mesti bisa menyelesaikan masalah? Mungkin iya. Akan tetapi apabila tujuan memiliki ilmu itu berubah, ya, apalagi tujuan bersekolah itu berubah, maka inilah yang menjadi sumber malapetaka yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi. Mengapa? Sekarang kita lihat banyak orang tua yang ketakutan anaknya tidak memahami, tidak mengetahui satu mata pelajaran, katakanlah matematika, atau katakanlah mungkin biologi, atau fisika, atau apapun, kimia. Nah, ini selalu akan takut akan angka-angka yang diperoleh oleh anak. Jadi ketika anak memperoleh
angka yang kecil dengan mata pelajaran tertentu, ini bagaimana supaya anak ini bisa mengejar, ada kursus, ada les, ada macam-macam. Ini dikejar, karena apa? Seolah angka itu menjadi tujuan pendidikan. Ya, standarisasi boleh standarisasi. Seorang berpengetahuan dengan standar tertentu, dengan ujian nasional, itu boleh. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa ujian nasional, terus pelajaran-pelajaran itu sebenarnya hanya penghantar untuk supaya nanti bisa mandiri ketika sudah lulus sekolah. Dan kemandirian ini adalah salah satu tujuan nasional. Pertanyaan kita, apakah kurikulum pendidikan kita saat ini sudah mengacu kepada tujuan sistem pendidikan nasional yang sudah ditetapkan sejak nomor 20 tahun 2003. Tahun 2003 sudah ditetapkan tujuan pendidikan itu. Berapa persen sekarang yang membangun akhlak? Berapa persen yang membuat para murid, para siswa, para mahasiswa ini berakhlak mulia? Berapa persen materi yang diberikan untuk supaya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Coba kita bayangkan, kalau setiap orang tua sekarang ini sudah mengandalkan bahwa anak ini sekolah supaya pinter dan kepintaran itu menjadi tujuan pendidikan, menurut pemahaman saya ini adalah satu paham yang sedikit bergeser dari pola pendidikan yang dulu dengan yang sekarang. Yang bergeser bukan kurikulumnya berubah, ya, kemudian guru-gurunya berubah, tapi yang lebih daripada itu yang berubah adalah karakter bangsa. Karakter bangsa ini sudah mulai ada perubahan. Kalau dulu saya sampaikan ketika ada anak dipukul guru, kemudian orang tua tidak marah, malah minta maaf kepada gurunya. Saat ini berapa banyak guru yang menjadi korban? Hanya gara-gara mengingatkan waktunya sholat bersama, beragama Islam, kemudian disuruh sholat, tidak mau, kemudian sedikit disentuh, orang tuanya sudah marah-marah. Ya, bahkan konon saya pernah membaca berita ada seorang guru yang ketapel begitu sampai matanya ini berlubang. Coba, kalau sudah ini yang terjadi, para guru saat ini adalah selalu dalam ketakutan dan selalu dalam tekanan. Kalau para guru sudah mulai takut dengan murid karena orang tuanya, maka tunggulah hasil pendidikan. Apa yang terjadi nanti kita tidak tahu. Karena apa? Seorang guru akan mengatakan, memang gua pikirin anaknya orang lain. Yang penting sudah gugur kewajiban saya untuk transfer knowledge. Selesai. Jadi masalah pendidikan itu tidak sesederhana kurikulum, tidak sesederhana kebijakan pemerintah. Akan tetapi itu tanggung jawab kita bersama. Masyarakat kita punya tanggung jawab, keluarga punya tanggung jawab, sekolah lebih-lebih juga punya tanggung jawab. Jadi oleh sebab itu, maka marilah kita kembali bahwa bangsa kita itu bukan bangsa kerdil. Bangsa kita itu tidak selalu harus apa yang disampaikan oleh yang ada di barat sana selalu yang terbaik. Belum tentu. Karena apa? Karakternya berbeda. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya berbeda, kemudian falsafahnya berbeda, banyak perbedaan di antara kita ini, di antara negara-negara maju dengan kita. Jadi oleh sebab itu, marilah kita mulai berpikir ulang, kita berdiskusi panjang tentang pendidikan ini, bagaimana sebenarnya kok mulai jauh dari tujuan pendidikan nasional kita, apa yang salah? Padahal seorang menteri mempunyai kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Kalau dunia pendidikan, undang-undangnya undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2003. Ini undang-undangnya. Tujuannya apa? Tujuannya pendidikan adalah membangun karakter, ya, membangun moral bangsa. Supaya apa? Supaya menjadi baik. Saya khawatir kalau di rumah karena orang tua ini selalu fokus pada kecerdasan anak dan tidak diberikan pembelajaran di rumah untuk hal-hal yang untuk kepentingan keluarga, saya khawatir bahwa nanti dia tidak akan hormat lagi kepada orang tuanya.
Dan kalau tidak hormat lagi kepada orang tuanya, bagaimana kelak menjadi pejabat? Apakah dia akan pikir kepentingan rakyat? Ini sangat tidak mungkin. Karena apa? Di dalam keluarganya saja dia tidak berpikir tentang orang tuanya. Apalagi dia setelah menjadi pejabat. Ini bukan masalah kecil, pendidikan itu masalah yang sangat besar dan mendasar. Jadi oleh sebab itu, ya mohon maaf ini sekedar pendapat lah. Sekedar pendapat, jadi mudah-mudahan ke depan ini menjadi lebih baik. Jadi Pak Menteri Pendidikan juga begitu. Jadi silakan berorientasi kembali kepada tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, mungkin sementara begitu saja, sudah cukup panjang lebar. Akan kita lanjut barangkali di episode berikutnya kalau memang perlu dilanjut. Silakan ditanggapi apa yang saya sampaikan tadi, silakan dikritik, silakan diberikan komentar, dan jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, jangan lupa. Yang terakhir adalah bunyikan lonceng. Nah, sahabat DDN dari daerah untuk negeri, sekian perjumpaan kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Guru Gembul, kepada Ustadz Adian, ya, kepada Mas Untung. Terima kasih Mas Untung. Podcastnya saya cuplik ini dari Mas Untung. Ya, Pak Ustadz Untung. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.